Raka Pratama. Wah, masih lihat-lihat cewekku. Kenapa? Mau belajar dari aku? Gini, panggil orangmu. Aku ajari kamu cara mainnya. Rama muda. Raka, kau berani pukul aku? Dengar ya, hari ini aku khusus datang pukulmu. Seru nggak? Tak sangka ya? Raka, kau taman. Aku adukan ke ayah. Anak haram Ibu Tiri, berani lawan aku? Pengawal, copot celananya. Kak, aku sudah tahu salah. Kakak maafin aku. Sudah tahu salah? Aku Tuan Muda Sulong Pratama, ahli waris Pratama Group. Kamu siapa? Kak, aku salah. Aku tak akan berani lagi. Baguslah. Dia wanita yang ku mau. Sekarang, waktunya kembali padaku. Kamu tahu aku siapa? Raka muda, Direktur Utama Pratama Group. Coba tebak, Anissa. Apa aku suka kamu? Raka, kamu mau apa? Dia wanita saya. Wanita kamu? Hah, kamu cari wanita. Tahu nggak tunangannya? Lagian, wanita yang belum aku pegang, mana boleh kau pegang? Raka, jangan keterlaluan. Anissa, aku kasih 1 miliar. Kau jadi milikku sekarang. Raka muda. Aku bukan orang begitu. Aku cuma nutrisi pribadi Rama muda. Nutrisi. Oke, aku juga butuh nutrisi. Aku kasih 2 miliar. Tapi Raka muda, aku... 4 miliar. Oke. Raka, jangan keterlaluan. Jangan kira kau bisa berbuat sesuka hati. Aku akan lapor ayah. Panggil dewan direksi. Ku buang statusmu sebagai pewaris. Singkirkan aku. Kau pantas. Dengar ya, selama aku ada, kau cuma adik kecil. Kau. Oke, baik. Kau hebat. Tunggu saja. Anissa, ayo pergi. Kau ngapain sih? Jangan sentuh aku. Kami nggak deket. Nggak dengar Raka muda? Sekarang aku nutrisinya. Jangan hubungi aku lagi. Anissa, dasar jalak. Tak tahu malu. Kamu tahu ini namanya apa? Dia tinggalkan kamu. Raka, kita kan saudara. Tak usah berbuat kejam. Rama, kenapa bicaramu? Aku cuma mau bantu. Kau masih muda. Harus fokus ke karir. Oke, aku ingat. Lihat saja nanti. Raka Pratama, aku nggak akan maafin kamu. Raka muda, aku mau tas itu sudah lama. Mau beli sendiri. Bukannya kamu bilang, aku jadi nutrisi pribadimu gajinya 2 juta sebulan. Jangan. Orang kayak kamu di sebelahku. Aku malah nggak selera makan. Masih bilang nutrisi. Raka muda, aku cinta kamu sepenuh hati. Cinta aku, cinta uangku ya. Usir dia. Hitung selama ini, dia habiskan uang di sini. Suruh dia balikin semua. Jangan Raka muda, jangan usir aku. Aku siap lakukan apa saja demi kamu. Raka muda, aku siap jadi apa saja. Lepaskan. Ke Bank Nusantara, cari hari temani dia. Catat di video. Tapi dia terkenal keji. Baik. Bu Rama. Raka Pratama. Berani kau ganggu Rama? Mau aku hukum lagi?
Kamu mau apa? Ayah memang bias. Wanita sebaik ini diberikan Rama. Sayang sekali, dia tak tahu hargai. Kurang ajar. Aku istri adikmu. Berani kau ganggu? Akan kubilang ayah, biar kau diusir dari keluarga Pratama. Ya, kakak menodai aku di depan umum. Dia juga keluarkan jutaan cari wanita. Ayah, lihat lukanya. Sayangku, orang itu kok tega pukul begitu? Pak Tua, Rapat Dewan besok. Musyawarah ganti pewaris. Baik. Maaf tuan, orang luar dilarang masuk. Sudah cukup? Raka, pewaris Pratama yang dicabut. Ngapain ke sini? Adikku yang baik, tentu saja datang rapat. Kamu buta. Berani kau pukul aku? Aku pewaris pertama Pratama. Kau pantas. Pewaris pertama. Dengar ya, selama aku hidup, kau selalu nombor 2. Tiap ketemu, kau akan kuhajar. Ayo. Tunggu dulu. Di dalam lagi, musyawarah ganti pewaris sebagai pihak terkait dilarang masuk. Apa katamu? Ku bilang, di dalam lagi musyawarah pewaris soal hak bersangkutan. Kau tak boleh masuk. Berani kau tunjuk aku. Ku hajar kau sampai hancur. Raka! Aduh! Di dalam lagi, rapat pemegang saham. Kalau kau berani ribut di depan... Tak tahu ku bilang ayah. Hari ini tak cuma ribut di luar, tapi juga di dalam. putusan Dewan Direksi, Raka Pratama dicabut hak warisnya. Rama Pratama diangkat jadi pewaris baru. Ada yang keberatan? Aku keberatan. Voting Dewan, pihak terkait dilarang hadir. Raka, apa maksudmu? Tak tahu aturan? Aturan? Pratama ini rumahku. Aturanku aturan. Anak haram penari malam. Apa hakmu ke Pratama? Lancar! Raka, kau anggap aku mati atau tak ada? Baru masuk langsung ribut. Masih punya aku di mata. Apa adik kamu? Pak Tua, apa kamu masih anggap aku anakmu? Kau! Raka, hari ini aku sengaja berikan pewarisannya ke Rama agar dia bisa latihan. Nanti bantu urus Pratama. Dia bantu urus Pratama? Pak Tua, kau pelihara anjing pun lebih baik dari Rama. Anjing pun bisa ngewagai ekor. Raka! Kau baru saja pukulku, aku maafkan. Sekarang malah hina aku depan banyak orang. Kau kira aku tak punya pride sama sekali? Rama muda, jangan. Anjing liar di pinggir jalan mengeongi Anda. Apa Anda mau gigit Bali? Lagian, semua tahu di perusahaan, sejak Tuan Rama masuk dengan tekanan berat mulai dari bawah. Dengan kemampuan sendiri, langkah demi langkah, sampai jadi wakil direktur. Tahun lalu, dia bahkan bawa keuntungan 300 miliar. Sedangkan kau, pewaris sah, apa yang kau lakukan? Sekarang, seluruh perusahaan dukung Rama Muda. Apa pembelaanmu? Aku mau bilang apa? Dasar anjing tua yang tak tahu diri. Keluar dari sini. Jaga pintumu itu. Pak Tua, bapak-bapak, lihat. Anak ini berani di depan umum pukul wakil direktur. Memanfaatkan kekuasaan. Tak tahu aturan. Kakak, aku tahu
kau dicabut hak pewarisnya, pasti kau kecewa. Tapi marah-marah saja takkan selesaikan masalah. Iya, aku bukan anak sulung ayah. Tapi selama ini aku kerja keras. Semua demi ayah, semua demi perusahaan. Tapi kau selalu menjelekanku, menukarku. Bahkan tiduri wanitaku. Tapi aku tetap tahan. Kau mau aku bagaimana? Raka, aku tahu kau kecewa. Tapi keputusan hari ini, demi keberlangsungan perusahaan, tak ada pilihan lain. Selama ini, Pratama Group kelihatan hebat. Tapi di dalam sudah penuh luka, dikelilingi krisis. Jika kas habis, keluarga Pratama akan jatuh ke dalam kegelapan. Yang penting dapat pinjaman lebih dari 10 triliun. Agar Pratama bisa selamat. Raka. Barusan kau terus bilang mau posisi pewaris. Baik, ku beri kau. Tapi pernah kau pikir cara mengatasi krisis perusahaan ini? Kukira ada apa? Cuma 100 triliun saja. Satu telefon, sudah selesai. Apa maksudmu cuma 100 triliun? Kau tahu nggak, di seluruh 3 provinsi selatan, cuma Bank Nusantara terkemuka yang mampu keluarkan pinjaman itu. Padahal kau tahu Bank Nusantara di mana, kan? Masih berani bilang, 1 telepon bisa selesaikan semua masalah. Itu konyol sekali. Hadi, waktu 3 menit. Bawa kontrak ke keluarga Pratama untuk kredit. Kalau enggak, takkan tunggu lagi. Ngapain ketawa? Raka, aku tak salah dengar. Direktur Hadi dari 3 provinsi selatan, raksasa keuangan nomor 1. Banyak perusahaan antri mendekatinya. Kau malah suruh dia datang dengan kasar. Kau ini, jangan ngawur lagi. Kau tahu siapa Direktur Hadi yang kami maksud? Pokoknya cuma 3 menit. Nanti kalian tahu sendiri. Kakak benar, tapi nanti gimana? Tak usah kau pikirkan. Begini, aku taruhan. Di 3 menit kalau Direktur Hadi datang, aku mengundurkan diri dari pewaris. Dan semua perusahaanku kuberikan padamu. Dan semua orang di sini bersama berlutut padamu. Tapi kalau kau kalah, apa yang terjadi? Kalau aku kalah, aku lepas hak pewaris, tinggalkan keluarga Pratama, takkan kembali. Okey, janji. Hari ini, Kita satu harus musnah. Diam! Kalian anak durhaka! Kalian keturunan Pratama! Siapapun mati, itu kerugian Pratama! Pak Tua, apa kamu sudah gila? Orang luar yang licik jadi pewaris Pratama. Memangnya pantas. Diam! Ini kesempatan terakhirmu. Kalau tadi benar telepon Direktur Hadi, langsung minta maaf padanya dan ke rumahnya. Sudah aku bilang, tak usah. Lancar! Ketua Dewan, Raka jelas tak dapat hak pewarisan perusahaan. Dia mau perusahaan kita, mati sama dia. Jangan lindungi dia. Ketua Dewan, satu-satunya cara menolong adalah usir Raka. Direktur Hadi tak bisa kita singgung. Kalau singgung Hadi, seluruh perusahaan akan tamat. Punawang, usir anak durhaka ini dari sini. Direktur Utama Bank Nusantara, Hadi Santoso, datang. Pak Hadi benar datang. kenapa diam saja? Cepat sambut. Pak Hadi datang. Selamat datang, Pak Hadi. Selamat datang. Kenapa tak beritahu? Seharusnya kami jemput di bawah. Iya. Sudah. Tak usah berbicara sopan.
Saya datang untuk bahas proyek. Di mana Tuan Raka? Tuan Muda panggil? Aku ini. Tuan Raka, katanya keluarga Pratama ada masalah khas. Karena Pratama Group selalu jujur berbisnis dan juga pilar UMKM Provinsi Selatan. Jadi saya datang khusus bawa paket pinjaman unggulan bantu keluar dari krisis. Nilai kontraknya 30 triliun. Jangka waktu 10 tahun. Bunganya cuma 2%. Tuan Raka, silakan lihat. Jika cocok, kita segera tanda tangan. Kontrak ini luar biasa. Uangnya persis disuapin saja. Rama pasti, karena kamu kejar Pak Hadi 8 kali. Dia terharu, makanya kasih kesempatan ini. Rama, lihat apa lagi? Cepat ajak Pak Hadi duduk. Pak Hadi, silakan duduk. Tunggu dulu. Pak Hadi salah orang. Yang telepon tadi, Tuan Muda Pratama, bukan dia. Hah? Kenapa? Tuan Muda Pratama ada orang lain? Tentu saja. Salah orang. Cepat sini. Raka, kamu gila ya? Siapa Pak Hadi? Berani kamu bicara ke dia? Haka, mau mati saja. Jangan ikut bawa keluarga Pratama. Pak Hadi, dia lagi gila. Jangan anggap serius. Raka, kenapa berdiri saja? Cepat minta maaf ke Pak Hadi. Tunggu dulu. Anissa, kenapa bela Raka? Kamu milikku, aku tuan mudamu. Kamu. Cuma ada satu Tuan Muda Pratama. Itu Raka Pratama. Tuan Raka, aku Hadi yang tak tahu diri. Harap maafkan. Ini kontraknya. Silakan periksa. Menurut Tuan, cocok tidak? Raka, kontrak ini sangat baik. Persis kasih uang, cepat tanda tangan. Serius? Kontrak ini? Balik dan ulangi! Pak Hadi, tak apa. Dia gila. Masalahnya tak ada hubungan dengan kami. Jangan marah, Pak. Anak durhaka! Dasar anak durhaka! Sampai kapan kau buat onar? Pak Tua. Tak apa. Ini kontraknya. Tak mau tanda tangan. Kau mau keluarga Pratama hilang dari Provinsi Selatan? Sudah, diam. Pengawal, cepat kembali buat kontrak baru. Jumlah pinjaman naik ke 80 triliun. Jangka waktu 50 tahun. Bunga 0. 80 trillion? Raka ini, apa dia diam-diam pakai cara licik? Kenapa Direktur Hadi sangat patuh padanya? Tuan Raka, lihat kontrak ini. Apakah puas? Cukup baik. Jadi, Tuan Raka, boleh ikut aku? Aku sudah suruh buat kontrak baru. Kita bicara di ruang pribadi. Boleh, tapi ada urusan yang harus kulakukan dulu. Taruhan tadi, kau lupa. Raka, Direktur Hadi masih di sini. Ingat, aku kalah. Jadi, kenapa belum berlutut? Raka Pratama! Pelaku pemerkosa. Masih berani suruh orang berlutut. Raka Pratama! Dasar pemerkosa! Masih berani suruh orang sujud padamu? Tunggu dulu. Permisi. Boleh tanya? Kamu siapa? Pura-pura nggak kenal. Rama sepupuku, ibu tirimu, bibi ketigaku. Kau perkosakan kakakku. Sekarang pura-pura nggak kenal. Tak masuk akal, kan? Paman Pratama bibi Tika. Tolong bela aku. Kakak itu Bintan. Dia perkosaku. Ada apa sebenarnya? Jelaskan. Begini ceritanya. Semalam aku ke rumahmu, jenguk bibi. Dasar Bintang mabuk, memaksa aku ke kamar dan memperkosaku. Bibi demi nama baik Pratama, larang aku kasih tahu kalian. Betul, aku yang menangkap Raka. Bibi menyaksikannya. Benarkah hal ini terjadi? Iya, sayang.
Demi nama baik Pratama, aku sembunyiin. Tak sangka, hari ini malah ribut di Dewan Direksi. Salahku. Ibu, jangan bela dia. Raka Pratama. Dasar bintang. Kau tak pantas suruh aku sujud. Tak pantas kau pegang Pratama. Ayah, usir bintang ini dari Pratama. Berisik sekali. Telingaku sakit mendengarnya. Kau berani pukul aku? Ayah, kau lihat juga. Dasar bintang. Di depan ayah, dia pukul aku berulang-ulang. Dasar tak tahu aturan. Cukup! Raka, benarkah kau yang lakukan ini? Paman Pratama. Dia pasti mau mengelat. Aku ini wanita. Mana mungkin main-main dengan nama baikku. Baik. Aku yang lakukan. Pak Raka, kau dengar sendiri. Raka mengakuinya. Semua dengar kan? Raka, karena kau masih darah Pratama, berlutut dan minta maaf. Keluar dari Dewan Direksi. Kami masih bisa lepaskan kau. Jangan teriak dulu, Rina. Aku tanya. Kau bilang, kemarin aku perkosasmu. Jadi, aku masukkan apa? Masuk. Kau lihat sendiri. Tentu saja. Kau lihat sendiri. Baik, Troy Raka. Kau mau apa? Raka, kau mau bunuh kami? Raka, turunkan pisau. Bicara baik-baik. Gila. Ayah, dia gila. Lihat baik-baik. Siapa berani gerak? Langsung kutusuk. Berikan 10 menit. Aku beri penjelasan. Siapa berani berontak atau bicara, langsung kutumbuk. Kamu memang cantik. Badannya juga bagus. Wajahnya juga cantik. Pantas aku tak tahan. Kamu mau apa? Minggir sana. Kau bilang aku tindasmu. Kemarin malam mabuk, tak rasakan aku nikmati lagi hari ini. Raka, ku bunuh kau! Orang jahat, tak tahu malu. Di depan banyak orang, jahat, sangat jahat. Fajar, berikan 10 menit. Sudah, semua terbongkar. Semuanya sudah jelas. Raka, Apa yang sudah jelas? aku nggak akan maafin kamu. Ayah sudah lihat kan, Raka itu bintang, dasar besek. Gudi, anak sulungmu itu gak tahu diri. Masih ada selera aneh begini. Dasar gak tahu diri. Paman Pratama, tolong lindungi aku. Diam! Kamu juga diam! Sampai sekarang masih fitnah Raka. Kalian kira aku nggak ada? Sayang, jelas dia. Kenapa kamu? Selama ini Raka berhasil. Kalau Rina melawan, saat dia sadar, dia tak akan berhasil. Apalagi semalam dia mabuk. Sampai sekarang masih fitnah Raka. Sekarang, pergi. Sekarang bisa berlutut? Lututmu keras ya, biar ku bantu obati. Sayang, tolong cegah dia. Rama tak boleh berlutut di depan banyak orang. Kalau dia berlutut, nanti bagaimana muka? Diam! Masalah kalian tanggung sendiri. Kalian juga yang ikut bikin ribut. Cepat minta maaf sama Raka. Tuan Rama, pria hebat bisa tunduk. Biar aku dulu. Masih tunggu apa? Baik. Aku sujud. Aku Rama bersumpah. Mulai sekarang,
takkan merebut pewaris Pratama lagi. Baguslah. Dia sudah setuju. Kalian masih tunggu apa? Mohon maaf, Tuan Raka. Hari ini kamu hebat. Tassa. Ayo. Silakan. Kakak juga, kok tega begitu? Jangan panggil kakak, aku nggak punya kakak. Raka, aku pasti habisi kamu. Raka, kamu mau apa? Aku ke kantorku sendiri. Harus kasih tahu kamu. Yuni juga di sini. Sayang, jangan marah. Kantor ada kamera. Aku nggak punya kakak berongsok. Aku brengsek. Kau paksa mahasiswi jadi pelacur, tipu pensiunan nenek, selundupkan uang perusahaan. Yang mana tak cukup buat kau mati 100 kali. Kau, keluar dulu. Tenangkan diri. Kakak ini biar aku urus. Yuni, dengar aku. Cepat pergi. Hah? Kakak, kita satu keluarga. Seluruh keluarga milikmu. Rama memang salah, tapi dia darah Pratama. Kenapa sampai begini? Kembalikan perusahaan. Aku nggak suka bicara dengan menunduk. Kau cuma tunangan. Apa hakmu campuri urusan Pratama? Coba pikirkan, jadi wanita aku, perusahaan itu bisa ku kembalikan. Aku nggak ngerti maksudmu. Yuni pintar. Bagaimana mungkin nggak ngerti maksudku? Sembarangan. Aku tulus cinta Rama. Jangan berlebihan. Lepaskan. Aku tunangan adikmu. Tak takut ku bilang patua. Yuni, kenapa keras kepala? Satu penjahat, anak nakal. Satu pewaris yang berkuasa. Masih perlu dipikirkan. Raka, kau berani sekali. Kau cuma mau perusahaan ini. Ambil saja. Kamu meremehkanku, Yuni. Cuma perusahaan rongsokan. Berapa harganya? Tak pantas kuanggap. Jadi, kamu sengaja mau permalukan aku, iya kan? Salah. Aku mau. Kamu. Lepaskan! Dasar brengsek! Aku panggil orang! Kau sendiri bilang, aku penerus utama Pratama Group. Dan adik bodohku itu takkan bisa kalahkan aku. Yuni, kenapa harus terikat sama orang itu? Lagian, Rama di luar sana sudah mainkan banyak wanita. Kau tak keberatan? Yuni, kau mau nikahi orang kaya kan? Aku juga bisa kasih itu. Asal kau bisa puaskan aku. Serius? Kenapa harus percaya? Aku Raka. Tak pernah bohong, wanita. Lagian, kau tak ancam aku. Tak usah buang tenaga bohong. Dasar Raka brengsek. Tak cuma rebut perusahaanku, malah pukul aku. Rama muda. Ada apa? Gak lihat aku lagi kesal? Tadi di depan pintu ada suara aneh. Kayaknya tunanganmu sakit. Suara aneh? Gawat. Apa Raka brengsek itu sudah sentuh Yuni? Suara ini suara Yuni. Suara ini kok terdengar kayaknya lagi... Ngapain lihat-lihat? Cepat pergi. Rama muda, kenapa pukul aku? Suara Bu Yuni terdengar sangat sakit. Cepat ke rumah sakit. Pergi! Cepat pergi! Gak bisa. Masalah keluarga gak boleh tersebar. Hal ini gak boleh sampai ketahuan orang lain. Kalau tersebar, mana muka aku warisi Pratama? Aku harus jaga di luar. Jangan sampai ada yang masuk.
Wah, iparku ini jauh lebih hebat dari Anissa. Asam sekali. Raka, kamu! Wah, adikku, kakimu pegal ya? Berlama-lama berdiri. Semua salah kakak yang terlalu hebat. Kalian berdua selingkuh di belakangku. Raka, dasar brengsek! Adik, kakak sudah cek barangnya. Kamu bisa main saja, sama-sama. Tenang, adik. Anissa waktu itu, walau kurang hebat, tapi iparku ini rasanya berbeda. Memuaskan. Ini baru seimbang. Oh ya, perusahaan ini kakak serahkan padamu. Anggap saja hadiah buat iparku. Sampai jumpa. Dasar brengsek! Kau anggap istriku pelacur! Raka, aku bersumpah, aku pasti habisi kau! Pak Tua, katanya Raka ke kantor Rama. Apa dia mau rebut perusahaan adiknya? Tak ada rebutan. Kalah harus terima. Tapi, Pak Tua... Aku mau bicara. Aku mau buka usaha sendiri. Apa? Raka, kamu mau pergi dari Pratama Group? Mana boleh. Pratama Group tak bisa lepas dari kamu. Jangan salah paham. Aku cuma merasa Rama sangat keberatan. Daripada rumah tak tenang, mending beri dia kesempatan. Persaingan adil. Benar? Ternyata begitu. Kau berpikir begitu, aku sangat senang. Memang pantas anakku, Budi Pratama. Kalau ada apa-apa yang bisa ayah bantu, jangan sungkan bilang. Aku cuma mau Anissa. Anissa sebagai sekretaris, sangat hebat. Aku sudah biasa dengannya. Kamu ini, pilihanmu bagus. Anissa memang asisten hebat. Aku nggak setuju. Jangan pura-pura pahit di sini. Kau tahu sendiri apa yang kau lakukan. Dan dia, Anissa, wanita dariku. Takkan kuserahkan padamu. Oh? Raka muda, jangan dengar Rama. Aku dan dia tak ada hubungan. Anissa, kau lihat sendiri. Dua anakku ini berdua mau kau. Jadi, apa pilihanmu? Raka muda berhutang budi. Seumur hidup, aku setia Raka muda. Rama, kamu dengar? Anissa setia sama kakakmu. Mulai sekarang, kamu Presiden Direktur Pratama Group. Tapi, kamu sudah besar. Jangan pikirkan soal wanita saja. Waktunya fokus. Jaga Pratama Group baik-baik. Tapi, ayah, kakak itu brengsek. Dia pemerkosa. Kamu cerdas. Pasti paham maksudku. Kamu ngomong apa sih? Aku tulus sama Rama. Jangan keterlaluan. Adikku yang baik. Kamu ngomong apa? Aku nggak ngerti. Rama muda, jangan hina Raka muda. Jelasan sekretaris. Dengar ya, kemarin aku lihat sendiri. Dia main sama wanita lain. Cukup! Kamu di luar sana sudah berbuat banyak keburukan. Kakakmu juga belum nikah. Ada beberapa wanita di sisinya. Kenapa kaget? Ayah, suruh dia bilang. Semalam aku main sama siapa? Di mana? Bilanglah. Itu siapa? Aku nggak percaya kamu berani sebut nama tunangannya. Wanita sendiri tak bisa jaga. Mana mungkin ayah kasih kamu warisan? Itu aku. Tak lancar. Kau cuma cari cara bohong. Kubunuh kau. Rama, jangan emosi. Berani sekali. Dasar bincang. Berani di depan ayah. Mau bunuh kakakmu. Sedangkan kakakmu selalu bela kamu. Ayah, jangan tertipu dia. Kemarin kulihat sendiri. Dia ke uni. Dasar tak tahu balas budi. Kakakmu sudah berbuat banyak. Kau malah terus fitnah dia. Sekarang berani ambil pisau. Orang seperti kamu tak pantas jadi pewaris keluarga Pratama.
Aduh, Rama. Rama, kau tak apa? Pak Tua, kenapa? Kenapa pukul Rama lagi? Rama, apa kamu buat Pak Tua marah lagi? Yuni, kebetulan kau datang. Dia bilang semalam, aku main sama wanita lain. Kau lihat? Berani sekali, jangan fitnah kakakmu. Rama, lihat Yuni bilang begitu. Masih tak tahu salah. Cepat minta maaf ke kakakmu. Oke, baik. Raka, Yuni, tunggu saja. Raka si brengsek. Benar-benar keterlaluan. Sepupu, ada rencana apa? Aku sudah punya cara. Keluarga Jaya, ada tanah kan? Iya, tapi tanah itu tanah kosong terkenal. Pak Tua investasi 200 miliar, malah macet. Begini, sebarkan gosip palsu. Katakan tanah itu mau dibangun stasiun, lalu jual mahal ke brengsek Raka itu. Kamu gimana? Tenang saja, aku gak akan maafin dia. Baik. Paman Jaya, tanah Gunung Selatan itu jual ke aku 500 miliar. Raka muda, tanah itu... Oke, aku beli 1 triliun. Apa? 1 triliun? Serius? Raka si bodoh. Dataran Gunung Selatan itu tanah kosong. Dulu aku susah lepasin. Tak sangka si bodoh beli 1 triliun. Jadi, Raka muda mau pakai tanah itu buat apa? Kata dukun, aku panas dalam. Suruh minum banyak. Aku mau pelihara ratusan ribu sapi. Bikin pabrik susu paling mewah. Minum susu sambil tidur. Ternyata begitu. Raka muda, pandanganmu luar biasa. Tapi, aku ada permintaan kecil. Permintaan apa? Aku mau, Burina. Raka, kamu bilang apa? Salah ucap Burina kasih aku susu. Cuma itu? Iya. Raka brengsek ini. Beraninya godain kakakku. Tanda tangan kontrak. Raka, mudah murah hati. Tentu saja. Keluarga Pratama tak punya banyak. Cuma uang yang banyak. Terima kasih Raka muda. Kami ada urusan. Tak mau ganggu Raka muda cari rezeki. Saka, ayo pergi. Raka muda, tanah itu cuma tanah kosong. Tak seharga itu. Aku beneran mau susu. Coba pikir. Wadah susunya sebesar itu. Enak banget minumnya. Kak, aku sudah izininmu jual tanah ke dia. Kok kamu mau dizina dia? Saka, cuma tanah bekas. Harganya cuma 3 triliun. Dia mau beli 10 triliun. Lagian, cuma minta satu hal kecil. Kenapa kita nolak? Tapi... Tenang saja. Dia rela habiskan 10 triliun. Beli tanah bekas. Lanjut begini, Pratama pasti tamat. Kita punya banyak kesempatan balas dendam. Karen kah? Cerdas. Tuan muda, kau beli tanah ini 10 triliun. Gimana jelaskannya ke Pak Tua? Jelaskan apa? Aku ini Tuan Muda Pratama. Beli tanah apa salahnya? Pergi. Bawa beberapa sapi susu ke sana. Tapi ini tanah kosong. Gak seharga itu. Kau. Kenapa? Kau kira aku bodoh? Enggak kok. Aku cuma merasa... Begini saja. Kalau peternakan jadi, aku jadikan kau manajer peternakan. Sapi susunya di sana, semua kau urus.
Kurasa kalau tanah itu jadi peternakan, harganya pasti melonjak. Kalau enggak, kupasang 1 miliar. 1 miliar? Benar. Tapi sebagai manajer peternakan, pijat bahuku dulu. Baik, Tuan Muda. Gawat, Tuan Muda. Pak Tua tahu kau beli tanah 10 triliun. Dia suruh kau pulang. Ayah, aku pulang. Ada apa? Katanya demi susu, kau keluarkan 100 miliar? Benar. Dasar brengsek. Kau gila ya? Demi satu wanita, kau keluarkan 100 miliar beli tanah kosong. Kau mau bunuh aku ya? Sayang, jangan marah. Raka ini baru belajar urusan perusahaan. Kadang salah keputusan, itu wajar. Jangan marah sama dia. Aku beli tanah itu bukan demi wanita. Aku demi susu saja. Susu? Tanah Gunung Selatan? Paling 20-30 miliar. Kau keluarkan 100 miliar demi susu. 100 miliar? Cukup minum 10 generasi. Ayah, itu tanah bagus. Dengar ya, asal kita buat kolam susu, ternak sapi perah, nilainya pasti naik. Kenapa, Bu? Gak percaya? Kalau enggak, kita taruhan. Oke, taruhannya apa? Gampang. Taruhan nilai tanah ini. Kalau aku rugi, aku lepas hak pewarisan Pratama. Tapi kalau aku menang... Oke, aku setuju. Taruhannya belum selesai. Itu tanah sampah. Mau menang? Kalau kau menang, nyawaku pun kau ambil. Bu Tiri terlalu. Kalau aku menang, Bu, urus minum susuku 3 hari. Dah masalah. Bodoh ini. Tunggu saja nasibmu. Cukup! Kak, jangan nyawu di depan ayah. Itu tanah kosong jaya. Beberapa tahun tak laku. Masih tanah bagus, ternak sapi. Menurutku, kau mungkin bodoh. Titipu pun tak tahu. Aku bicara sama ayah. Kapan giliran anak haram kayak kau bicara? Ayah, dipukul aku lagi. Kau, dasar anak durhaka! Ayah, ku bilang itu tanah bagus. Asal ternak sapi, kita pasti untung. Sayang, jangan marah. Kurasa Raka lagi sakit. Panggilkan dokter. Iya, ibu bener. Kakak pasti kambuh lagi. Cepat panggil dokter. Anissa, kenapa diam saja? Cepat panggil dokter untuk Tuan Raka. Pak Tua, kabar besar. Pemerintah baru beri kabar mau kembangkan Gunung Selatan jadikan kawasan ekonomi baru. Apa? Apa? Kau bilang apa? Ulangi. Bu, pemerintah baru mengumumkan Gunung Selatan yang gersang itu akan jadi kawasan ekonomi baru. Gimana? Aku benar kan? Asal beli sapi, tanah kita jadi mahal. Sekarang percaya. Halau, pemerintah mau kembangkan. Apa gunanya? Kau beli dengan harga berlipat. Akhirnya tetap rugi. Betul. Tapi Raka, beli harga pasar pasti untung. Tapi dia beli 2-3 kali lipat. Kita jadi orang bodoh, kan? Tanah itu, berapa harga tanahnya sekarang? Pak Tua, pemerintah baru lewang tanah. Harganya 5 kali lipat, masih naik terus. Ayah, 5 kali lipat berapa? Setidaknya 1,5 triliun. Cuma 1,50 leh. Untung segitu, soalnya sapi beli sedikit. Lain kali beli banyak. Betul. Harus banyak ternak. Raka, kau memang anakku yang hebat. Ibu Tiri, sesuai taruhan kita, kamu harus suapi aku 3 hari, kan? Raka, kau sudah besar. Tak pantas. Kau mau apa? Raka, kenapa kau pukul adikmu? Ibu Tiri orang tua. Ingkar janji aku tak bisa sembuhnya. Aku cuma bisa pukul anaknya. Ibu Tiri ingkar janji. Kenapa kau pukul aku?
Aku tahu tak ada urusannya, tapi aku mau pukul kau. Raka, hentikan. Kami setuju. Biar Ibu Tiri suapi kau. Serius. Kau ajak Raka ke kamar sekarang. Sayang, ke sana. Kau sendiri yang janji ke Raka. Cukup selesaikan saja. Raka, kamu kerja bagus belakangan ini. Cukup-cukup saja. Sedangkan Rama, kamu agak mengecewakanku. Tenang saja, Ayah. Aku pasti terus berusaha. Raka, jangan senang dulu. Lihat saja nanti. Kak! Gawat, ada masalah! Ngapain berisik? Kenapa panik begini? Pemerintah baru mengumumkan tahu tanah Gunung Selatan jadi kawasan ekonomi baru. Apa? Itu tanah yang kita jual ke Raka. Sekarang nilainya naik 5 kali lipat. Pak Tua sangat marah. Dia suruh aku bilang, apapun caranya, harus dapatkan tanah itu kembali. Jangan-jangan aku harus tunduk sama brengsek itu. Pak Laksana, katanya kakakku ke kantormu hari ini. Benar, Pak Raka. Kari cewek cantik, goda dia. Terus rekam video. Ku bayar 5 miliar. Dasar brengsek. Berani rebut pewarisanku. Dia pasti tak tahu diri. Tenang, Rama Muda. Aku segera urus. Serius? Bener Rama Muda yang atur? Tentu saja. Aku paham. Pasti berhasil. Pergilah. Kamu mau gimana biar aku puas? Aku... Yah! Raka Muda lagi asik ya. Ini tanda kejujuranmu. Tentu saja. Aku orang Tuan Rama. Boleh kau manfaatkan sedikit, itu sudah jujur. Raka Muda, baru masuk perusahaan, berani main belakang dengan artis top, gak enak ya? Kalau aku sebarkan foto ini ke publik, hahaha. Rama suruh kau kesini. Betul. Tuan Rama tahu kau gemar wanita. Jadi, dia khusus buatkan jebakan. Buat jebakan. Tak sangka, kau tetap bodoh seperti dulu. Kalian mau apa? Gampang. Serahkan hak pewaris perusahaan. Bayar Tuan Rama 100 miliar. Masalah selesai. Itu permintaan besar sekali. Raka Muda, kalau ditambah lagi tuduhan upaya pemerkosaan, masih kira kita permintaan besar. Betul. Kalau aku lapor ke paksa aku, foto ini jadi bukti. Kau harus terima nasibmu. Bodoh. Upaya pemerkosaan? Lihat ini apa? Kau licik. Kamu licik. Beraninya kamu rekam. Kenapa? Kamu bisa foto, aku nggak boleh rekam. Kamu, lagian ini merekam seluruh video pemerasan kalian. Kalau ku beri polisi, bisa-bisa kalian masuk penjara. Raka Muda, maaf. Aku sungguh tak tahu. Hal ini semua perintah Tuan Rama. Maafkan aku. Raka Muda, aku juga salah. Asal Raka Muda maafkan, aku siap lakukan apa saja. Kamu pikir, aku masih percaya? Aku, oke. Mau ku lepas juga boleh. Kabari Rama. Suruh siapin 1,000 miliar. Hah? Pergi ya? Raka Muda, ini... Cepat pergi! Baik. Tuan Muda,
Kok kamu tahu mereka mau tipu kamu? Gampangko. Yani bukan kamu. Dia cuma simpanan Rama. Tak mungkin karena dipecat, malah mau kasih diri padaku. Tuan muda cerdas sekali. Serious? Aku tak berani tipu Raka muda. Tuan muda, ada tamu? Tamu langka. Kenapa? Mau tuduh aku pelecehan lagi? Raka muda, kami datang minta maaf. Kak, kenapa pukul aku? Kau singgung Raka muda, masih berani tanya? Cepat minta maaf ke Raka muda. Gak mau. Gak mau minta maaf? Keluar sana. Purina tangguh. Biar kulihat tangan sakit. Raka, aku peringatkan. Kalau kau berani ganggu kakak lagi, aku habisi kau. Ini bukan gangguan. Ini perhatian. Iya, sayang? Betul, ini perhatian Raka muda. Saka, cepat keluar dan tunggu di luar. Anissa, kau juga keluar. Baik, Pak muda. Purina, takkan datang tanpa alasan. Sebut saja, ada apa? Tak ada hal penting, Gurina. Ada apa? Raka muda keluargaku punya tanah. Butuh dana. Bisa bantu? Minta tolong pinjam uang. Aduh, Raka muda. Kamu mau manfaatin aku. Uangnya sebesar itu. Kalau aku pinjam, gimana cara balasnya? Balasannya itu tergantung kamu. Aduh, Raka muda. Wanita kayak aku, kayaknya kamu gak suka kan? Tapi, aku punya cara yang bisa saling untung. Coba katakan. Keluargaku punya perusahaan game. Sangat potensial. Raka muda bisa belinya. Wanita ini akhirnya kena juga. Perusahaan game ini bakal keluarkan game hits nilainya ratusan miliar. Sekarang dia malah kasih ke aku. Seingatku, perusahaan game keluargamu selalu rugi. Meski mau dijual, bisa laku berapa? Perusahaan game. Persis wanita cantik. Siapa tahu tiba-tiba viral. Sangat potensial. Raka muda pasti untung kalau beli. Jadi, berapa harganya? Aku nggak minta banyak. Cukup 100 miliar. 100 miliar? Kamu kira aku bodoh? Aduh, mana mungkin aku mikir begitu. Pertama, perusahaan game itu sangat potensial. Kedua, anggap saja kamu tolongin aku. Asal kamu setuju, aku siap lakukan apa saja. Serius? Iya. Kalau gitu, kasih susu aku lagi. Kuma itu? Ya. Walah, dasar bodoh. Aku siap berkorban segalanya. Ternyata cuma permintaan sebesar ini. Kenapa? Permintaan sebesar ini, kamu nggak mau? Baik, tentu saja aku mau. Kali ini, kamu harus berlutut. Raka muda, ini apa benar mau... Tapi kamu udah setuju, mau ingkar janji. Awalnya mau kasih tambahan miliaran. Raka muda, aku mau. Tentu saja aku mau. Eyo, masih tunggu apa? Masih diam? Ayo, sini. Berlutut di depanku. Kuberi 150 triliun. Cuma berlutut 6 detik. Berlutut saja dapat ratusan triliun. Untung. Tenang saja, Raka muda. Aku pasti puaskanmu. Perusahaan rongsokan ditawar 150 triliun. Dasar bodoh, boros banget. Raka muda mau apa? Bukannya kasih susu? Iya, tentu saja. Tapi... Sudah lama sekali, kenapa kakak belum keluar? Jangan-jangan si brengsek itu... Gawat, aku harus masuk. Jangan masuk. Ninja!
Kan ku bilang tunggu di depan. Ngapain ribut? Aku. Sudah. Raka sudah beli perusahaan game kita. Ayo, pergi. Dia bayar berapa? 有5million. 150 miliar. Betul, dana awal ada. Pulanglah. Tapi Kak, Raka ini dikenal tamak dan licik. Dia nggak gangguin kamu kan? Dia bisa minta apa? Cuma suruh aku pakai botol susu. Susuin dia sekali saja. Cuma itu? Dasar. Kalau enggak, dia bisa minta apa? Kakak memang hebat. Cuma main licik sedikit. Dia langsung keluarkan 1.500 miliar. Putri cantik, kamu lupa barangmu. Ibu, tadi sepupu ke kantor. Dia jual perusahaan game rongsokan ke Raka. Ya sudah, dia itu gila. Beri perusahaan rongsokan, apa hebatnya? Tapi dia keluarkan 1.500 miliar dan uangnya dari kantor pusat. Apa? Ibu, Raka ini sudah keluarkan 1 triliun. Sekarang tambah 1,5 triliun beli perusahaan rongsokan. Menurutku, Itu bagus. Cepat bilang ayahmu. Sekarang saatnya gugat dia. oh, 10 triliun uang kantor pusat? Bener. Tuan muda, bukannya Tuan bilang gurunya datang ke sini buat kasih uang. Kok malah Tuan keluarkan 300 juta? Beli perusahaan rongsokan. Perusahaan rongsokan? Ini perusahaan penuh potensi permainan. Perusahaan rongsokan rugi terus. Mana ada potensinya? Kamu tahu apa? Jengah ya, permainan yang dikembangkan perusahaan ini. Itu yang aku suka. Pasti bakal hits. Yang kamu suka, permainan yang kamu mainkan, akhirnya tutup juga kan? Mau hits? Mana mungkin? Jadi, kalau perusahaan ini dan permainannya, serahkan ke kamu. Kepada aku? Kenapa enggak? Bukan. Aku bisa main game, tapi aku nggak bisa buat game. Tak apa, saat ini, game yang dikembangkan mirip dengan game yang kamu mainkan. Tenang saja, gaji tahunanmu ku tambah 2 miliar. 2 miliar? Terima kasih Tuan Muda. Anissa janji tak kecewakan Tuan. Pergi sana. Pak Agus, legenda menara ajaib tim kami sudah selesai diuji. Sekarang butuh 20 miliar untuk promosi. Mohon persetujuan. Hanisa, game rongsokan ini minta 20 miliar dana. Kamu kira uang perusahaan bisa didapat dari angin? Pak Agus, kami... Tapi bukan gak bisa. Asal kamu setuju, satu syarat. Aku pasti setujui 20 miliar ini. Syarat apa? Gampang kok, jaga aku saja. Gampang saja. Cukup layani aku. Pak Agus, jangan lupa aku milik siapa? Aku tak peduli. Asal kau layani aku hari ini. Tak cuma 1 triliun, 2 triliun pun kuserahkan. Kalau tidak, takkan dapat seusaha pun. Pak Agus, aku tak setuju permintaanmu. Tapi yakin segera kau akan berubah pikiran. Kau mau apa? Apa? Kau pikir? Lepaskan! Kalau Raka tahu, kau pasti celaka. Hanisa, kau pikir kau bakal jadi istri direktur? Aku tak pernah berpikir begitu. Aku tahu, kau simpanan Rama. Tanpa dia membela kau, kau pikir rugi triliunan rupiah tak apa. Riset proyek permintaan Raka Muda. Raka Muda siapa? Beraninya dia mengatur Jaya Corp. Perusahaan sudah dibeli orang misterius. Kau pikir kalau dia tahu kau rugikan triliunan, apa yang terjadi? Legenda Jalan Sakti pasti akan hits. Lagian orang misterius itu... Cukup. Game jelekmu tak ada harapan. Asal kau layani aku baik-baik, aku jamin kau aman. Lepaskan, penjahat! Dasar bintang, lepaskan dia! Lepaskan! Lepaskan dia! Kamu siapa? Siapa suruh kamu masuk? Aku, pacarnya. Kamu gak apa-apa? Tuan Muda! Dasar Anissa! Cowok liar mana lagi ini? Berani sentuh wanita aku? Cari mati! Wanita kamu. Dia pacar Rama Muda. Kamu habis. Rama Muda? Dia siapa sih? Berani ngadu ke aku. Lihat saja nanti. Camkan ini, Rama Muda, calon penerus Pratama Group. Tuan Muda Pratama, aku telepon dia sekarang.
Lihat saja nanti. Telepon saja. Kalau dia nggak datang, ku keprek kakimu. Tunggu saja. Halo? Rama Muda, ini Agus. Hari ini ada orang ke kantor. Dia bilang dia pacar Bu Anissa. Apa? Apa? Bapak dan Bu Anissa nggak pacaran lagi? Hei, Rama Muda. Kenapa? Rama Muda datang? Meski Rama Muda gak datang, tempat ini bukan tempat buat kau berulah. Berulah juga? Apa masalahnya? Kau tahu nggak? Perusahaan ini sudah diakuisisi oleh orang lebih hebat dari Jaya. Bosku segera datang. Kau berani pukul aku. Kau pasti mati hari ini. Oh iya. Kalau gitu, biar kulihat cara bos baru habisi aku. Kapten Yuda datang tepat. Dia itu, si bocah ini berniat menyakitkan orang di kantor. Cepat tangkap dia. Masih diam apa? Cepat tangkap dia. Bos baru datang. Aku lapor kau gagal jaga keamanan. Bagus. Ini bos baru kita, Raka Pratama. Raka Muda. Bagus. Bukannya kau bilang aku pasti mati. Sekarang mau bunuh aku gimana? Bos, aku salah. Aku buta. Tak kenal, bos. Kasih ampun. Maafkan kau, sudah telat. Bawa dia pergi. Patahkan kakinya. Siap. Bos, tolong, bos. Tuan Muda, aku bikin kecewa. Permainan ini rugi begitu banyak. Tak apa. Asal kau senang, rugi berapa pun tak apa. Projek ini beberapa hari lagi akan menghasilkan triliunan aset. Kau tak marah? Marah. Coba. Gimana balasannya? Dasar brengsek. triliunan demi ini, kau pasti untung. Untung banget. Bos, gawat. Si Agus itu bawa orang berontak. Mau berontak? Cari mati. Dia bilang tuan gemar wanita dan gak hormati dia sebagai pendiri. Sekarang banyak orang ikut dia mundur massal. Tuan Raka, banyak proyek perusahaan baru saja dimulai. Jika Agus benar, ajak orang mundur. Perusahaan bisa bangkrut. Tenang saja. Perusahaan aman. Ayo temani aku keluar. Pak Raka, manajer Agus demi perusahaan sangat dedikasi selama ini. Tapi Tuan malah demi wanita ini menyingkirkan dia. Bahkan mau patahkan kakinya. Ini nggak adil. Betul, Tuan harus minta maaf. Kalau tidak, kami mundur massal. Pak Raka, walau kau sudah beli perusahaan ini, tapi aku juga pendiri perusahaan ini. Sekarang, kau malah demi dia menyingkirkan pendirinya. Konsekuensinya, kau sanggup tanggung. Kau ancam aku? Ancam? Ini bukan ancaman, aku cuma nyatakan fakta. Tapi, jika kau minta maaf dan usir dia, boleh kubiarkan mereka tetap. Yuda, bawa hadiah yang sudah kusiapkan. Baik, Tuan. Hadiah? Kau pikir hadiah sebesar ini bisa beli mereka? Betul, kami bukan yang mudah dibeli. Mau beli kami? Tak mungkin. Buka. Ini hadiah untuk kalian. Yang mau tetap di sini, tiap orang 1 miliar. Yang tak mau tinggal, pergi saja. Tak akan kusuruh. Pak Raka, aku mau tetap di sini. Pak Raka, kantor ini rumahku. Kau seperti ayahku. Tadi kalian bukannya mau ikut manajer Agus? Pak Raka, maafkan kami. Kami semua dihisap dia. Benar, Pak Raka. Agus itu licik. Dia yang salah, malah hisap kami. Benar-benar keji. Orang seperti dia harus diusir. Benar, usir dia. Baik, karena kalian begitu benci dia, maka masing-masing pukul dia sekali. Berani kau? Agus, kau pikir kau siapa? Dasar brengsek, aku lama menahanmu. Kau dengar?
Tuan muda, kau beli perusahaan 300 juta, lalu 20 juta lagi buat beli hati. Benar-benar tak rugi? Demi kamu, uang ini tak apa. Demi aku. Ya, kalau tidak, kenapa aku keluarkan banyak uang beli perusahaan ini? Tujuannya untuk kamu. Jangan salah paham. Semua ini tak cuma karena kamu, tapi juga karena kemampuanmu. Iya. Aku tahu dulu, kamu suka main game. Jadi aku beli perusahaan ini. Proyeknya kau kembangkan. Game pasti laku laris. Nanti kamu pasti bisa balikan uangku. Tuan muda. Aku tambah 40 juta lagi. Tenang saja. Berani saja. Terima kasih, Tuan muda. Aku takkan kecewakan, Tuan. Masih panggil tuan? Panggil sayang saja. Sayang. Ya. Gawat, Tuan muda. Pak tua tahu kau beli perusahaan game itu. Suruh pulang sekarang. Tuan muda, gawat. Pak tua tahu kau beli perusahaan game itu. Suruh pulang sekarang. Tenang, aku urus. Kerja saja. Baik, Tuan muda. Dulu aku masih benci dia. Sial banget. Ada apa? Kudengar kau keluarkan 300 juta beli perusahaan game. Benar, itu perusahaan dengan potensi besar. Potensi besar. Kudengar perusahaan ini rugi bertahun-tahun. Ayah, kalau bukan rugi bertahun-tahun, mana mungkin aku keluarkan 300 juta buat belinya? Tenang saja, perusahaan ini bakal mulai untung. Raka, jangan asal ngomong. Perusahaan game yang rugi, mana bisa untung? Menurutku, kau cuma naksir Rina. Makanya beli perusahaan ini mahal. Kau manfaatkan jabatan. Manfaatkan jabatan? Rama, berani taruhan denganku? Taruhan apa? Taruh perusahaan ini. Dalam sebulan, bisa balik modal 300 juta. Dia gila ya. Perusahaan game yang selalu rugi. Mana mungkin dalam sebulan balik modal 300 juta? Oke, taruhannya apa? Apa taruhannya? Perusahaan hiburan streamermu. Dasar bodoh. Ternyata tahu aku punya perusahaan hiburan streamer. Kalau kamu kalah, jangan bilang, kasih aku perusahaan game ini. Perusahaan rugi begini, aku nggak mau. Kalau aku kalah, aku lepas hak pewaris dan kasihmu 100 triliun. Oke, aku taruhan. Laka. Sayang, Raka begitu yakin. Pasti nggak akan kalah. Jangan ikut campur. Taruhan antara mereka. Tapi... Kalau dipikir-pikir, kalau Raka kalah, itu bukti dia tak mampu. Tak pantas pewaris. Sebaiknya keluarga dipimpin Rama saja. Kalau tidak, apa Raka akan rugi? Iya, Ayah. Jangan khawatir. Meski kakak kalah, aku nggak akan kejang. Bodohnya. Awalnya cuma mau usir dia dari posisi direktur. Siapa sangka dapat bonus ini. Sudah rela lepas hak pewaris. Jadi, tunggu sebulan saja. Aku bisa menindasnya sampai hancur. Dasar bodoh. Tunggu game itu meledak. Lihat saja kau bisa tertawa. Kamu dah meledak. Apa meledak? Menurutku, pasti perusahaan game yang baru kau beli, yang bangkrut. Jangan marah, Raka. Perusahaan rugi terus begini, itu pasti jebakan. Cuma orang bodoh yang beli dengan 300 juta. Tentu saja, aku tak bilang kau bodoh. Lagi pula, kau juga terpikat oleh kecantikan Rina, bukan? Raka, jangan keterlaluan. Kau sendiri yang ajak taruhan. Sekarang kau kalah, jangan marah padaku. Cukup! Bilanglah, apa perusahaan game Raka bermasalah? Iya. Ada apa? Perusahaan game baru saja luncurkan game baru. Hanya sehari pendapatannya miliaran. Game kami sudah benar-benar meledak. Pak Tua, ini kabar sangat baik. Apa? Apa? Mana mungkin? Tuan Rama, ini benar. Kalau tak percaya, bisa cek di internet. Sekarang di internet sering bahas game ini. Katanya sebanding legenda pahlawan. Bodoh, kelah. Rama tak kalah. Taruhanmu dengan Rama harus dapat 1,5 triliun dalam sebulan. Sekarang cuma bukti game ini hits. Belum bukti bulan ini bisa dapat 1,5 triliun.
Betul, meski uangnya miliaran, tak berarti kamu pasti menang. Dari pertumbuhan ini, dalam sebulan, berapa keuntungan kita? Baraka, tak sampai sebulan, Direktur Saka jual lisensi ke sebuah platform. Harganya 2 triliun. Artinya, kita sudah untung 2 triliun. 2 triliun? Bodoh, apa pembelaanmu? Bodoh, apa lagi yang mau kau katakan? Kalau tak ada hal lain, aku kembali ke kantor. Cari dokter buat bodoh ini. Jangan mati begitu saja. Kalau dia mati, tak seru. Kau. Dasar brengsek, kok foto aku diam-diam? Apa-apaan? Foto diam-diam mau kabur. Ingat ya, takkan ku beri. Lepaskan tanganmu. Foto diam-diam masih sok benar. Aku jelas lihat kau arahin HP ke aku, lampunya juga nyala. Kau pasti berniat foto aku buat hal-hal jijik. Sini HP-nya, atau aku lapor polisi. Jangan terlalu sombong. HP mahal buat foto kau. Tak pantas. Dasar kampungan sok. Kau mampu beli HP semahal ini, aku mampu beli pesawat pribadi. Cepat hapus fotonya. Lihat sini, ada brengsek foto aku diam-diam, malah pura-pura bodoh. Wah, ada yang kirim kontrak ke kau. Direktur Raka. Kau ini bos perusahaan. Penasaran terlalu, bisa membunuhmu. Penasaran banget bisa bahayakan kamu. Dasar brengsek, masih nyalahin aku. Kau takkan dapatkan cewek cantik sepertiku. Orang sepertimu pantasnya di penjara. Balikin sekarang. Aku anggap tak terjadi apa-apa. Tunggu aku dapat bukti. Lihat saja nasibmu. Kau sembunyiin foto di mana? Jangan-jangan sudah kau unggah ke cloud. Tak ada masalah. Kenapa harus unggah? Ini bukan salahku. Kau sendiri yang memaksa. Buang waktu 3 menitku. Kau tahu 3 menit. Aku rugi berapa uang? Kenapa? Mau nipu aku? Semua orang lihat. Kau yang mulai. HP 1 juta rupiah. Pernah lihat? Ini mobil sport mewah. Hanya yang mampu naiki mobil mewah begini baru mampu beli HP 1 juta. Kalau kau mampu beli, aku langsung sujud. Benarkah? Kak, mobil sport mewah ini milikmu. Kakak hebat banget. Ini edisi terbatas loh. Tapi tadi bukan sikapmu. Aduh, Kak, aku cuma bercanda. Kok kamu anggap serius? Aku gak bercanda. Kamu jatuhkan HP-ku. Habisi kontrakku. Kerugian 300 miliar. Pulang dan bersiap. Kakak salah paham. Aku belum punya pacar. Atau boleh kasih aku kesempatan. Aku ganti rugi dengan itu. Yang mana? Sebenarnya aku lebih suka sikapmu yang sombong itu. Kakak nakal, jangan bercanda. Di depan tuan muda kayak kamu, mana bisa aku sombong. Ini cuma cara buat menarik perhatianmu. Jangan bilang aku tak kasih kesempatan. Hotel Anggrek datang sendiri. Kasih 10 menit, lari ke sana. Kak, aku kejar kamu. Oke, ku beri kesempatan. Cuci diri, tunggu di atas. Baik, Kak. Cahaya. Kau lagi apa? Fajar, kenapa kau di sini? Siti Cahaya, kau tega hianatiku. Direktur Raka,
Jangan dengan dia. Aku sama dia nggak ada apa-apa. Dia cuma pengantin laki keluarga Siti. Aku kerja keras jadi pelayan. Malam-malam aku antar makanan. Uang hasil kerjaku kuserahkan. Sampai sekarang kau tega selingkuhi aku. Kau dasar brengsek. Kukuburimu. Jadi kau sudah nikah? Ya, tenang saja Raka muda. Fajar itu sampah. Dia cuma pengantin laki. Sejak menikah, dia tak pernah menyentuhku. Cukup Fajar, jangan mengada-ada. Gajimu sebulan berapa? Kau tahu berapa kaya Raka muda? Kenapa kau larang aku cari kehidupan yang lebih baik? Jadi hubungan kita tak sebanding uang itu. Sudah. Kau mau bilang hidup ini berganti waktu. Aku tahu kau marah, tapi tenanglah. Aku dan wanita ini tak ada hubungan. Direktur Raka, jangan begitu bicara. Jangan peduli dia. Hatinya cuma kamu. Lihatlah, dia yang mendekatiku. Orang sepertimu yang cuma boros harta anak orang kaya, apa yang bisa kita bicara? Berani sentuh istrimu, kau harus bayar harganya. Kau... Raka muda, apa aku kurang baik di mana? Katakan saja, aku segera benarkan. Gimana kurang baik? Mending kau bilang, mana yang kau lakukan baik? Kau buang-buang waktu dan uangku berapa? Raka muda, apa maksudmu? Pak, tenanglah. Aku dan dia tak melakukan apapun seperti yang kau kira. Malah hari ini baru kita kenal. Cahaya, dia bicara jujur. Ya sudah, apa salahnya? Kau tak tahu betapa hebat Raka muda. Dia tak cuma beli perusahaan sekaligus, malah punya pulau pribadi. Orang sepertimu seumur hidup pun takkan sama dengan dia. Berapapun hartaku, apa urusannya denganmu? Kau rusak kontrakku, bikin aku rugi 300 miliar. Uangnya belum kubayarkan. Kau suaminya. Mau tidak bantu tanggung hutangnya? Direktur Raka, berikan aku kesempatan lagi. Apa aku kurang berusaha? Aku mengerti. Fajar, semua salahmu. Cahaya, jangan tertipu dia. Kamu rusak kontrak 3 triliun, lalu tuduh Cahaya paksa dia bersamamu. Cahaya, tenanglah. Aku masih bisa berobat. Aku pasti akan buatmu hidup enak. Fajar, kamu gak tahu apa-apa. Kamu gak tahu kekuatan Raka muda. Dia CEO Garuda Group, Raka Pratama. Apa? Kamu Raka Pratama? Kukira CEO Garuda Group pasti tampan dan hebat. Tak sangka ternyata brengsek sepertimu. Aku Raka Pratama, miliarder. Mana mungkin untuk wanita begini buang waktu berkhianat. Fajar, kau anggap dia berharga. Di mataku, dia tak seharga 3 triliun. Tapi kau tak percaya. Jangan-jangan kau pikir dia tulus mencintaimu. Kau bilang, berikan kesempatan. Cerai dengan Pak Fajar, aku kasih 10 triliun. 10 triliun? Kalau aku punya 10 triliun, hidupku nanti takkan susah lagi. Fajar, aku mau cerai. Fajar, aku mau cerai. Fajar, kamu cinta aku kan? Kamu gak mau aku menderita kan? Aku mohon, cerai sama aku. Aku setuju apapun. Siti. Ternyata kata Raka benar semua. Kamu begitu suka uang. Bagimu, perasaanku padamu tak bernilai sama sekali. Sinta, berapa harga? Aku mau tas mewah. Kamu mampu beli? Aku mau tinggal villa. Kamu mampu beli? Aku mau naik pesawat pribadi. Kamu mampu beli? Fajar, kalau kamu cinta aku, cerai sama aku. Baik, kubiarimu. Hidup lalu juga begini, Anissa jadikan cadangan. Kali ini takkan kubiarkan hal ini terjadi lagi. Fajar sudah cerai denganku. Jadi 100 juta? 100 juta apa? Seluruh tubuhmu, mana yang seharga 100 juta? Masih bodoh.
Bro, pria harus fokus pada karir, jangan jadi simpanan. Boleh aku ikut kamu? Ikut acara rekrutmen. Aku mau buat kejayaan. Aku, Raka Pratama, Tuan Muda Pratama Group. Aku nggak suka omong kosong. Hari ini cuma ada dua hal. Pertama, aku buka perusahaan baru. Garuda Group, siapkan 300 triliun untuk riset obat. Kedua, gaji tahunan 2 triliun. Siapapun yang hebat. Sampai 100 triliun buat obat, gaji 2 triliun tahunan. Raka Muda sungguh berani besar. Cuma berani, tak berguna. Bisnis farmasi ini standar teknisnya tinggi, bukan cuma butuh uang saja. Raka Muda, investasi ini aku Bagas ambil. Dokter Bagas yang baru dapat penghargaan medis internasional. Ku dengar belakangan ini obat kankernya baru dirilis, ditemukan oleh Bagas. Tak sangka dia datang. Wah, dia ahli. Hebat, hebat. Siapa namamu? Aku Bagas, ahli obat kanker Amerika, ahli utama. Benar, dia penerima penghargaan medis internasional, penemu obat kanker. Dr. Bagas. Paten obat kanker itu sudah jadi milik Amerika. Proyek apa lagi yang patut aku investasi? Raka Muda, kamu masih kurang pengalaman. Di dunia farmasi sangat rumit. Indonesia tak cuma obat kanker, bahkan obat kemo harus impor dari Amerika. Kesini ke Indonesia buat bantu semua orang, buat kesejahteraan kalian. Soal gaji 2 triliun, itu remeh. Pak Bagas, aku tak keberatan kau sombong. Tapi harus punya kemampuan. Kalau kau bisa berkontribusi untuk kesehatan, Garuda Group sambut kehadiranmu. Hah, dia itu maling. Dia itu maling. Dia tak tahu teknis. Semua hasil penelitian itu hasil curian. Si pengemis ini berani fitnah aku. Pengawal, bawa dia pergi. Lepaskan. Aku Dr. Santoso. Aku ahli farmasi. Aku punya resep obat kanker. Tunggu dulu, lepaskan. Kau bilang kau Dr. Santoso, ahli farmasi dari unit Nusantara. Dr. Santoso. Benar. 3 tahun kemudian, Santoso jadi tokoh utama obat kanker baru. Acara rekrutmen ini akhirnya dia datang. Dr. Santoso? Aku pernah lihat di berita. Dia itu 6 tahun lalu ahli farmasi. Bukannya dia pergi ke luar negeri? Betul. Dulu, dia jenius di bidang farmasi. Tapi setelah pergi, tak ada kabar lagi. Mungkin dihina orang. Genius apa sih? Raka Muda, jangan percaya dia. Dasar dia, waktu di kampus malah curi karya orang. Bagas, jangan di sini menyalahkan orang. Biar ku serang. Obat kanker baru itu, catatan penelitiannya, berapa yang kau hafal? Siapa Bagas? Bagas? Kenapa? Kau bahkan nama dari orang tua sudah kau lupakan? Direktur Raka, Bagas itu saudaraku di Amerika. Saat kuliah, demi dapat izin tinggal Amerika, dia mencuri hasilku dan serahkan ke sana. Malah dia menjebak aku ke penjara. Omong kosong! Siapa Bagas? Aku Dr. Bagas. Kau fitnah, ku beri surat hukum. 6 tahun lalu, obat kankerku sudah ada kemajuan besar. Mau pulang ke negeri mengembangkan obatnya. Tak sangka, Bagas yang suka mengagungkan barat anjing. Dia diam-diam serahkan resep obat kankerku ke Amerika. Aku sendiri di bandara Amerika dilarang pergi. Tahun itu di bandara seperti semut. Aku bersumpah, sebuah hari di tanah airku. Semua tahu. Indonesia pun punya obat kanker sendiri. 6 tahun. Persis 6 tahun.
6 tahun aku pura-pura gila. Akhirnya lolos keluar. Berhasil pulang. Hari ini, aku berdiri di sini bukan untuk ungkap siasat Bagas, tapi ingin obat kanker Indonesia beri sumbangan dari diriku. Tak sangka, ternyata begini. Jangan fitnah! Dr. Bagas, ini acara aku pikirkan akibatnya. Nama dia palsu, hasil riset dicuri. Orang begini, meski ada penghargaan, apa yang bisa dipercaya? Laka muda, pikir baik-baik. Orang ini bicara banyak sekali, tak ada bukti. Sedangkan aku penerima penghargaan internasional. Pak Santoso, kamu juga datang wawancara? Tentu saja. Selama ini, aku terus meneliti. Akhirnya berhasil. Obat kanker generasi baru. Tak hanya lewatkan, batasan paten, kerusakan tubuh hampir nol. Paraka, silakan lihat. Tak ada risiko? Mana mungkin? Obat kanker paling canggih di dunia sangat berbahaya bagi tubuh. Sembarangan. Obat kanker mana mungkin seaman ini? Dr. Bagas, kau tak sangka kan? 6 tahun lalu, saat mencuri risetku, resep obat kankerku masih belum jadi. Selama ini, walau kurung, tak pernah menyerah memoles resep Bagas. Hari ini, aku akan obat kanker Indonesia pimpin. Cuma kertas robek begini, kau bilang obat kanker? Kapan 300 triliun mudah ditipu? Dengar ya, kau cuma pengemis. Siapa aku? Aku ini ahli penghargaan internasional. Pilih saja, kau tahu kan? Cepat usir dia. Kalau tidak, dana aku akan dikalikan 2. Pak Bagas, aku paling benci diancam. Hari ini kau bisa dari Bagas, jadi Dokter Bagas. Besok apakah bisa jadi Bagas Rosihan? Uangku bukan untuk orang tak tahu budi seperti kau. Jangan! Aku bukan Bagas! Aku Dokter Bagas! Aku penerima penghargaan! Aku yang memimpin obat kanker! Menurutku, ahli medis sebelum jadi ahli harus jadi orang yang baik. Lagian, nama besar asing tak berlaku di sini. Pak Santoso, selamat jadi kepala medis Garuda Group. Gaji 300 miliar. Jangan, uang itu milikku. Buang si asing keluar dari sini. Lepaskan aku! Kalian pasti mati! Pak Santoso, obat kanker Indonesia, serahkan padamu. 300 triliun dana siap. Jika ada keperluan, silakan hubungi aku. Soal Pak Raka, sudah ku dengar obat khusus hanya serahkan ke tangan tuan muda seperti Anda, baru aku tenang. Aku tak akan kecewakan kepercayaanmu. Medis Indonesia, Santoso, siap berkorban. Raka muda, anak perusahaan mengirimkan proyek real estate kawasan selatan kota. Tempat ini bagus. Proyek bisa dilanjutkan. Ya, tapi ada satu, penghuni keluarga Lestari yang tak mau pindah. Anak perusahaan sudah pakai cara paksa. Aduh, Lestari. Ibu ke? Sri Wijayanti, keluarlah! Sudah aku bilang harus pindah 2 hari ini. Gak ngerti bahasa manusia. Tak kasih uang, mau kami pindah kemana? Keluarga kalian miskin seumur hidup. Masih mau uang gusurannya buat apa? Saran saya, jangan berontak. Tanda tangan kontraknya segera saja, biar tak sakit-sakitan. Ini penyiksaan, kalian perampok. Cepat saja tanda tangan. Kalau tidak, aku kubur kalian di sini. Rumah tua ini warisan suamiku. Harta satu-satunya. Meski kau bunuh aku, takkan kubiarkan kau rebutnya. Dasar tua, tak mau sopan. Mau kasar, pukul mereka. Pukul sampai mati. Perampok, kalian pasti mati.
Berhenti! Kau cantik juga. Malam ini, temani aku malam ini, rumah tua ini, ku kasih untuk kalian. Jangan harap. Pukul mereka! Semua tanggungjawabku! Putri, Pukul! Pukul sampai mati! kalian pasti mati! Wah, ini siapa? Sombong amat. Aku anak angkat Lestari, bisi yang bolong. Kalian robohkan rumah, tak ada hukum. Hahaha, hukum! Aku hukumnya! Saran aku, suruh mereka tanda tangan. Kalau tidak, aku pakai loader, rusak seluruh halaman ini. Ini kesempatan terakhirmu. Keluar dari sini. Berani kau menyuruhku? Cari mati! Awas, ibu! Berani kau pukul aku? Hajar dia! Siapa berani? Berani pukul aku? Hajar dia! Jangan tembak, nak. Kakak Agung nikahi Pak Bima komunitas Naga Sungai. Kalau kau bunuh dia, keluarga kita pasti tamat. Dasar bocah. Kau tamat perusahaan kami, itu anak perusahaan Pratama. Pak Bima itu iparku. Anak Pratama? Bukannya itu perusahaanku. Bima iparmu. Telepon dia. Suruh datang. Halo Ipah, aku di desa diserang orang. Di sini, desa Songo yang lagi dibongkar. Iya, cepatlah ke sini, bantu balas dendam. Dasar bocah, tunggu saja. Pak Bima itu master pencak silat. Sekarang jadi instruktur Pratama. Bunuh kau seperti bunuh semut. Sangat mudah. Kalau ku bilang Bima itu cuma pelayanku saja, lihat saja, masih sombong nggak? Dasar brengsek, kau pikir kau siapa? Berani sebut nama Kak Bima? Kau pikir aku siapa? Nanti kau tahu. Agung, dengar ya. Kau jangan ganggu kakakku. Kalau mau hidup, cepat pergi dari sini. Aku pergi? Aku sarankan berlutut minta maaf sekarang. Kalau aku senang, biar iparku, biar keluarga kalian utuh. Kalau tidak, ku bunuh semua kalian buat pakan babi. Siapa yang mau sentuh iparku? Kak, dia ini! Cepat habisi dia! Cepat habisi dia! Diam, dasar brengsek! Kak, kenapa pukul aku? Siapa kakak iparmu? Dengar ya, kau mau cari mati, jangan ikut aku. Kak, kenapa kamu begini? Agung, belum lihat jelas. Kak Bima, menurutmu bagiku cuma anjing saja. Kau lancang sekali! Berani hina Pak Bima! Kau nggak ngerti ya? Aku ini anjing Tuan Muda. Tuan Muda! Pak Bima, aku cuma bela kamu. Dasar buta. Berani bicara lagi. Aku habisi kau. Buat makan babi. Adik iparmu kerja untukmu. Tapi tadi dia mengancam habisi keluargaku. Tuan Muda, meski beri 1000 nyali, aku tak berani sentuh keluargamu. Tuan Muda! Pak Bima pun berlutut. Ada apa ini? Gak lihat? Pak Bima panggil Tuan Muda. Jangan-jangan dia itu legenda Tuan Muda Pratama. Raka Pratama? Katamu yang pukul ibu tiri dan ancam habisi keluargaku harus diapakan? Dia pantas mati. Dibunuh 1000 kali tak cukup. Pak Bima tega bunuh kerabat. Ikuti kata Pak Bima. Tenang saja, Tuan Muda. Aku pastikan Tuan puas. Pegawai, bawa dia pergi. Buat makan babi. Kak, aku salah Tuan Muda. Tolong Tuan Muda. Bima perkasa, jaga anak buahmu. Berani lagi ganggu keluarga Lestari, aku habisi kau sampai tak bersisa. Tuan Muda, hamba salah satu. Hamba pantas mati. Pantas mati. Kunjungi Lestari hari ini. Jangan kasih tahu siapapun. Baik. Pergi. Baik, aku pergi. Kau mirip anakku. Ibu. Nah, kenapa panggil ibu? Bibi, gak apa-apa. Aku cuma merasa Bibi sangat ramah. Aduh, anak ini.
Tatapannya, kenapa terasa begitu familiar? Aduh, Bu. Kenapa Ibu kenal dia? Dia orang penting. Tuan Muda Pratama Group, pendiri Garuda Teknologi, orang terkaya dunia. Raka Pratama. Direktur Raka. Wah, hebat juga anak muda ini. Oh ya, kalian belum makan kan? Biar ibu yang masak. Tak usah repot. Ayo, makan. Pak Raka, makan. Mie goreng ayam. Semoga kamu suka. Ada apa? Nggak cocok ya? Kalian orang kaya. Biasanya makan enak. Di desa kami, makanan sederhana. Pasti tak biasa. Enak sekali. Rasanya mengingatkan ibu. Aipumu. Bibi, aku mau minta tolong. Ada apa? Aku mau anggap Bibi sebagai ibu. Tolong setuju. Aduh, jangan begitu. Kalau tak setuju, aku tak bangun. Anak baik, cepat bangun. Kau sujud ini, kuburan kami jadi berseri. Aku setuju. Ibu. Ya. Raja, pembunuh. Lokasi kakakku sudah kirim. Besok jangan gagal ya. Tuan Raka, apa ini hinaan? Saya yang raja pembunuh nomor 1 dunia? Tak berani. Saya tentu percaya kemampuan anda. Jangan banyak omong. Aturan lama. Setengah uang muka dulu, selesai tugas. Sisanya baru dibayar. Kakak yang baik antara kita harus berakhir juga. Siapa? Tak tahu, tapi pasti menuju sana. Kenapa mereka mau bunuhmu? Aku buat Garuda Teknologi, habisi monopoli obat luar negeri. Banyak yang mau nyerang aku. Mungkin itu adikku sendiri. Tugas sudah selesai. Raka dan keluarga Lestari sudah mati terbakar. Tulang pun tak tersisa. Hahaha, bagus. Sisa 5 miliar akan segera masuk. Pulang. Berita selanjutnya yang menggemparkan dunia. Kemarin malam Desa Songo terjadi kebakaran. 3 mayat ditemukan. 1 diantaranya pendiri Garuda Teknologi, orang terkaya dunia, Flaka. Karena statusnya khusus, polisi menutup semua berita. Kami akan lanjut liput perkembangan. Raka brengsek, akhirnya mati. Semua milik Pratama sudah jadi milikku. Apa kamu bilang? Ayah, tadi kamu bilang apa? ku bilang kakakku mati, gak nonton TV. Aku sudah tanya polisi. Kata mereka kakakmu dibunuh. Bilang, kau yang lakukan? Aduh ayah, apa ayah sudah demensia? Kakakku punya banyak musuh, kenapa langsung salahkan aku? Bima bilang padaku, beberapa hari lalu, kau terus menanyakan kabar kakakmu. Saat kejadian, Bima bilang kakak ke keluarga Lestari. Pasti kau yang lakukan. Kamu tua! Benar ya? Sekarang Raka sudah mati. Aku sekarang anak satu-satunya ayah. Benar kau. Anugerah. Anugerah. Ayah yang salahkan kakakmu.
Sejak kecil kau sangat kasar. Ibumu yang lindungimu. Tak patut ku angkat anak durhaka. Diam. Aku jadi begini semua karena kau. Aku tak mengerti apa yang kurang dariku dibanding Kak Raka. Kalau Pratama sudah kuserahkan, takkan terjadi hal ini. Masih punya muka bandingin sama Kak Raka. Tanpa Kak Raka, mana ada Garuda Teknologi? Pratama pasti sudah bangkrut. Kakek tua, benar ya? Lagian dia sudah mati. Aku tak cuma mau warisi Pratama Group, aku juga akan resmi mengambil alih Garuda Teknologi. Aku mau jadi orang terkaya. Jangan mimpi, aku laporin kau. Aku ke kantor polisi. Laporin kau. Jangan, ayah, jangan begini. Dengar ya, sekarang aku satu-satunya anakmu. Kalau aku mati, keluarga Pratama pun tamat. Tamat? Meski Pratama tamat, takkan kubiarkan anak durhaka pembunuh kakakmu bebas berdosa. Kakek tua, kok gila ya? Semua ini hasil karya ayah. Apa ayah mau hancurkan hasil kerjanya? Tunggu saja. Rama, kau lakukan apa? Hahaha, kakak sudah mati. Kakakku sudah mati. Lapain kau kerja? Cepat siapin serah terima. Serahkan apa? Tentu saja perusahaan ini. Meski mau serahkan, tunggu proses pewarisan selesai dulu. Kenapa buru-buru? Anissa, aku bisa tunggu segalanya. Tapi kamu, aku tak bisa tunggu hari ini. Kau bunuh kakakmu kan? Ya sudah, apa salahnya? Bukan, apa salahnya? Itu tak penting lagi. Yang penting, Pratama milikku. Garuda juga milikku. Kau juga akan jadi milikku. Tataku aku lapor polisi. Lapor polisi? Anissa, dengar ya. Segala kebenaran di depan uang dan kekuasaan itu cuma omong kosong. Aku janji. Asal kau ikut aku, masalah masa lalu bisa kubiarkan. Bahkan bisa nikahi kau. Nikahi aku? Pak Tua takkan setuju. Menikahiku. Pak Tua takkan setuju. Oh ya. Lupa bilang, si tua itu kemarin... Kau juga membunuh Pak Tua. Jangan bicara kasar begitu. Rama, kau tega membunuh ayah dan kakak sendiri? Kau bukan manusia. Terus kenapa Raja Agung dulu juga membunuh kakaknya sendiri, tapi tetap dihormati? Kau benar-benar gila, tak tahu malu. Anissa, kupiri tahu kesabaran aku ada batasnya. Ikut aku hari ini. Atau semua yang tahu rahasia ini harus mati. Rama muda, mulai sekarang Pratama Garuda punya kau. Kau bakal jadi orang terkaya dunia. Berani mana aku melawanku? Bagus. Kau tahu, malam ini ikut aku pulang. Ku biar kau tahu, aku lebih hebat dari kakakku. Mau aku ikut kau? Ikut aku ke suatu tempat dulu. Anissa, kau berani buat kuburan untuk si mati itu? Tak takut aku cemburu? Anissa, jangan sok tahu. Kamu yang sok tahu. Kamu setan, jangan mendekat. Lihat baik-baik. Aku manusia atau setan? Kamu punya bayangan. Kamu manusia. Kamu gak mati. Raja pembunuh bilang, kamu sudah mati. Betul, nyaris mati. Sayang sekali, takdirku belum sampai. Mana mungkin? Tunggu, kawan-kawan. Kita bicara dulu. Bicara? Orang mati. Mana punya hak bicara denganku? Bilang saja, berapa yang Rama kasih? Aku bayar 2 kali lipat.
Raka muda, kau meremehkanku. Kami pembunuh, yang terpenting jaga nama baik saat bertindak. Mati atau hidup. 5 kali lipat. Sialan, kau menghinaku. Aku pembunuh nomor 1. 10 kali lipat, tambah 100 juta lagi. Raka muda, kau memang bijak. Cepat, masih tunggu apa? Antar Raka muda pulang. Mana mungkin? Raja pembunuh bohongiku. Tapi polisi bilang ada 3 mayat. Tentu saja aku suruh. Demi tutup berita, tarik musuh keluar. Kau bayar pembunuh, bunuh ayah kandungmu. Hari ini kau mati. Terus kenapa? Kamu gak punya bukti bahwa aku nyewa pembunuh. Lagian, Raja Pembunuh pencari nasib internasional. Mana mungkin dia jadi saksi untukmu? Soal si tua itu sudah kubakar. Di akhirnya, kamu tetap tak punya bukti. Raka, kamu masih hidup? Sepupu, pas banget. Raka. Untung hari ini aku suruh sepupu ambil alih Pratama. Meski kau hidup, apa gunanya? Kalau enggak, aku habisi kamu lagi. Di akhirnya, kamu tetap dapat apa-apa. Kakak benar. Raka, untung kau hidup. Hari ini kita selesaikan semua. Raka, derhaka padaku dulu. Hari ini kau bayar ribuan kali lipat. Rama, Saka, Rina, kalian benar-benar tak mau menyerah. Anissa. Semua yang kalian bilang sudah di live, Rama. Kau tamat. Kau! Berani kalian tipu aku. Benar. Sejak kau nyerang aku, kau sembunyiin berita. Sementara itu, sudah aku buat kamera. Adik, di sini video kamu membunuh ayah dari CCTV. Kau tamat. Kak, aku salah. Aku menyesal. Lihat, ayah sudah meninggal. Aku satu-satunya saudaramu. Saudara satu-satunya. Maafkan aku. Kau tak menyesal. Kau tahu kau akan mati. Terus kenapa, Raka? Kau di tangan aku. Ku perintahkan siapkan sekarang 100 juta dan pesawat pribadi. Kalau enggak, kau mati. Dasar bodoh. Dunia jadi tenang.